Halo, kembali lagi di Business Talk Season 9 bersama aku, Sinta. Dan kali ini, sebelum kita mulai untuk pembahasan bersama narasumber, mari kita lihat video profil dari usaha narasumber kita. 1 set aksesoris. Jika kamu ingin menjadi ajik-ajik Kodia dan Tuget di Bali, Halo semuanya, kali ini aku udah bersama narasumber dari Business Talk kali ini. Kak bisa perkenalan diri, usaha dan Instagram usahanya? Baik teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Novi Karina dan usaha saya bergerak di bidang fashion, itu bernama Mega Collection, dengan Instagramnya di @megacollection. Oke Kak, kali ini aku bakal ngajuin satu pertanyaan terlebih dahulu. Apa sih visi misi kakak untuk membangun usaha kakak kali ini? Oke, visi misi dari Mega Collection itu sendiri adalah memperkenalkan budaya dari UMKM Bali, yang tentunya budayanya itu bisa dikenal dari nasional maupun go internasional. Terus visinya itu untuk mewujudkan visi pasti ada misi. Jadi misinya itu terus berkembang dengan baik, berinovasi sesuai dengan relevannya zaman. Karena kalau misalnya itu produk fashion, sudah pasti fashion itu akan berkembang dengan zaman. Dan pastinya kita sebagai wirausaha harus tahu peluang-peluang mana saja yang akan menjadikan produk ataupun usaha kita lebih berkembang selanjutnya. Jadi gimana caranya produk kakak itu bisa menyesuaikan tiap zaman ya, kayak misalkan Gen Alpha, Gen Z gitu kan ya, jadi biar sesuai sama selera yang mereka. Ya, semua itu bisa pakai dan juga target pasar pun jadinya wah tercapai. Iya, sip. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa sih yang melatar belakangi dari usaha kakak Mega Collection kali ini? Oke, yang melatar belakangi dari usaha saya Mega Collection ini, yang tentunya bergerak di bidang fashion, itu pasti yang pertama adalah kesukaan saya dan juga passion saya di fashion itu sendiri. Jadi kalau misalnya saya suka dan suka juga kayak mengkoleksi tas atau sepatu, dan saya juga melihat, wah ternyata banyak banget wanita, khususnya wanita Bali, kaum hawa, yang sangat, wah kayaknya bagus deh fashionnya ini. Jadi kalau misalnya aku membuat tas ataupun produk sendiri yang tentunya kualitasnya lebih baik, itu kayaknya menjadi peluang untuk di pasar kita yang tentunya di Bali, untuk umumnya di Bali, dan udah ekspor juga di bagian Jakarta. Itu tuh kayaknya wah kalau misalnya ini dikembangin jadinya lumayan. Berarti berdasarkan pribadi kakak yang suka fashion dan juga peluang usaha di sekitar ya, khususnya wanita Bali suka fashion gitu. Oke Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih tantangan atau hambatan yang pernah kakak hadapi selama meneruskan usaha Mega Collection ini? Jadi tantangan ataupun hambatan itu sendiri yang seakan-akan saya akan menjalani usaha itu banyak banget. Jadi setiap wirausaha pasti punya tantangan dan resikonya tersendiri. Dari yang pertama itu tantangannya mempertahankan kualitas itu lebih sulit, sangat sulit banget. Itu apalagi itu adalah seperti tagline saya, Balinese Unlimited Edition, itu lebih ke kualitasnya yang lebih baik dari sebelumnya, itu lebih sulit mempertahankannya. Dan juga yang kedua itu ada di era COVID atau pandemi. Jadi itu saya sempat kayak down, semuanya juga jadi terdampak juga saat pandemi. Itu dari misalnya pembeli yang kurang, karena kan juga banyak banget yang di PHK, jadi kurangnya pembeli dan juga informasi dari digital juga, itu saya terdampak. Dan juga untungnya saya dan keluarga saya itu sangat mau bangkit dari, kalau misalnya pandemi aja bisa nyerang, kita bisa nyerang balik kalau misalnya pandemi itu sendiri. Jadi saya bangkit di sana, saya bangkit ikut pameran-pameran dimanapun itu. Jadi usaha saya perlahan juga semakin dikenal di mana-mana. Jadinya dengan menjaga kualitas dan juga promosi yang baik itu perlu ternyata untuk usaha yang bagus ke depan. Jadi itu dia kayak tantangan juga hambatan itu sendiri. Dan juga yang ketiga itu biasanya bahan-bahan yang semakin naik sih setiap tahunnya. Jadi setiap produksi sudah pasti memiliki bahan-bahan yang wah kualitasnya baik. Ini jadi agak susah nyarinya, karena itu apalagi saya dengan tagline-nya Balinese Unlimited Design. Jadi saya membuat desainnya itu seperti sedemikian rupa itu unlimited dan cuma 1-2
jenis saja. Jadi tergantung juga misalnya ada kain endak ataupun kain songket di Bali, itu saya tidak bisa membuat 2 kali atau 3 kali karena itu kainnya terbatas dan juga harganya yang sangat lumayan pricey. Oke. Itu dia sih hambatan dan tantangan yang saya rasakan dalam menjalankan usaha saya seperti di Mega Collection. Oke, thank you Kak untuk pertanyaan selanjutnya. Kak, sekarang aku penasaran nih, tadi kan tantangan dan hambatan sama Kakak meneruskan usaha Mega Collection. Nah, untuk tantangan atau hambatan yang masih Kakak rasakan sampai saat ini, itu apa sih Kak? Jadi yang saat ini juga misalnya di era-era 2024 yang masih terasa adalah tantangannya itu bagaimana kita mengkombinasikan antara budaya juga jalan, tapi juga tren juga jalan. Jadi sesuai dengan tren, sesuai dengan budaya, itu bagaimana cara mengkombinasikan ataupun kolaborasinya supaya si usaha ataupun produk itu sendiri itu lebih berjalan ke depannya. Jadi itu menjadi sebuah tantangan yang membuat saya, wah ini harus memikirkan gimana sih cara taktik dan juga pemasaran yang baik dan juga sesuai dengan target pasar yang sudah kita tentukan. Itu sih. Oke Kak, untuk Kakak udah berapa tahun sih jalanin, maksudnya nerusin usahanya ini? Kalau usaha saya berjalan itu sudah 14 tahun, itu dari tahun 2010. Itu dari berawal dari saya suka banget ikutin ibu bapak saya untuk pameran. Jadi, wah ini ngapain sih ibu bapak saya pameran gitu. Situ saya mulai terjun, tahu tata letak ataupun yang lainnya saat pameran. Saya tahu juga cara ibu bapak saya untuk mempromosikannya itu. Ketika saya sadar kalau saya generasi yang harus meneruskan, itu harusnya saya bisa mempromosikannya. Jadi, itu sih yang jadi itu sebagai fondasi saya untuk melanjutkan usaha. Jadi ada experience ya Kak untuk kedepannya gimana? Oke, gimana sih kesan pesan Kakak untuk wirausahaan muda ya yang di luar sana, khususnya untuk yang kayak kita nih, Kakak Gen Z maksudnya? Gen Z. Nah Gen Z itu apa sih kesan dan pesan Kakak untuk para wirausaha Gen Z yang kedepannya bakal nerusin usaha mau di bidang fashion atau di bidang lainnya? Oke, yang pertama mungkin bagian kesannya saya melihat banyak banget sekarang wirausaha yang sangat luar biasa dan itu semangatnya saya perlu apresiasi banget untuk teman-teman wirausaha, teman-teman mahasiswa itu banyak banget yang memiliki usaha dan memiliki semangat usahanya itu luar biasa sekali. Tapi itu menjadi pesan saya juga untuk kedepannya lebih konsisten dan juga apapun resikonya kita adalah manusia wirausaha yang berani untuk mengambil resiko apapun itu. Jadi setiap usaha yang kita lakukan itu juga pasti memiliki resiko dan juga hambatan sendiri. Jadi semangat yang dari awal teman-teman rasakan itu semoga menjadi sebuah pedoman untuk selanjutnya berwirausaha. Oke, sekian kesan dan pesan dari Kak Novi ya, selaku owner dari Mega Collection. Untuk wirausahaan muda di luar sana, itu tetap semangat dalam menjalankan usahanya supaya bisa meraih keuntungan yang lebih besar lagi dan siapa tahu bisa terjun ke kancah internasional ya. Oke, sekian dari kita. Thank you.